Assalamualaikum. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Oke teman-teman, seperti biasa aku mau sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini tuh kegiatan di pagi hari ya teman-teman. Masya Allah, hari ini tuh pagi-pagi udah terik aja. Jadi aku seneng banget ya. Karena tadi malam tuh udah nyuci pas banget gitu. Ini tuh kalau nggak salah sekitar jam setengah 8 atau jam 8-an gitu. Nah ini tuh tukang jamu aku ya teman-teman. Dia tuh datangnya 2 atau 3 hari sekali. Jadi pas aku lagi record dia tuh singgah gitu. Jadi sekalian aja aku videoin. Tadi aku sempet masuk dulu ke dalam ngambil gelas. Oh iya, ini tuh aku tunda dulu sebentar untuk jemurannya karena aku lagi beliin jamu dulu ya teman-teman. Nah aku tuh minum jamu ini dari dulu habis melahirkan Uzair ya teman-teman. Berarti sekitar 2 tahun lebih. Emang kerasa sih kalau misalkan kita rutin minum jamu ya teman-teman, badan itu lebih terasa fit, enak, ringan aja gitu. Makanya aku tuh tetap ngelanjutin minum jamunya, nggak aku suruh berhentiin ya teman-teman. Dulu sih pas awal-awal baru melahirkan, pas pertama kali aku minum jamu, jujur aku tuh nggak suka banget ya teman-teman. Bahkan bisa sampai kayak mual, males banget lah pokoknya minumnya. Terus setelah aku mendapatkan manfaat yang kerasa banget di tubuh aku selalu maksain buat minum terus, dan alhamdulillah sampai sekarang udah terbiasa. Oke, ini tuh untuk jemurannya udah mau selesai. Tadi udah aku sangkutin duluan ya, di dalam aku pakein hanger maksudnya. Jadi pas di luar tinggal disusun-susun aja kayak gitu. Nah, ini tuh tong sampahnya selalu jatuh ya teman-teman kalau misalkan ada angin kenceng dan kalau misalkannya lagi nggak ada isi. Lanjut lagi, selesai aku jemurin pakaian, ini tuh mau aku sapu-sapuin dulu sebentar. Tadi di bagian terasnya udah aku sapuin ya teman-teman. Lanjut lagi nih yang di jalan. Untuk sapu lidinya seperti biasa aku pinjem lagi ke tetangga aku. Aku sih udah bilang sama dia aku bakal sering pakein ini ya. Iya katanya nggak apa-apa, disuruh ambil aja karena dia tuh jarang di rumah. Oke, ini tuh mau aku kutip aja langsung ya teman-teman. Jangan salfok juga aku pakai tangan karena habis ini aku selalu cuciin tangan di teras depan ya teman-teman. Aku juga lanjut nih sedikit di bagian sebelah ini. Ini tuh sebenarnya punya tetangga aku ya teman-teman. Yang ada pohon hiasan itu udah termasuk punya tetangga aku. Jadi sekalian aja tadi aku sapuin sedikit biar bersih aja. Ini tuh Uzair udah bangun langsung minta makan brownies karena tadi nampak sama dia teman-teman. Dia tuh suka banget sama brownies, roti seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nampak sama dia tuh langsung mau minta ditaruh di piring sama sendok, langsung dilahap sama dia. Oke, lanjut aja ke belakang, aku mau masak nih mumpung Uzair masih anteng. Untuk hari ini aku tuh mau masak sop ayam sama perkedel aja. Untuk ayamnya kemarin itu pas aku beli ada kayak daging dadanya gitu ya teman-teman. Itu aku pisahin, aku bagi 2. Khusus yang untuk sayap sama tulang-tulang aja aku buat sop ya teman-teman. Untuk yang dagingnya aku taruh di kulkas dulu, besok pasti bakal mau diapain lagi. Nah, sambil nunggu ayamnya aku rebus, ini tuh mau aku buatin dulu kopi suami aku. Nah, ini tuh kopi yang nggak bisa ditinggal setiap pagi ya teman-teman. Dia tuh suka banget ngopi. Jadi biasanya setelah aku masak nasi atau setelah ngapain itu pasti selalu buatin kopi. Oke, tadi udah aku cek untuk ayamnya udah empuk ya teman-teman. Jadi mau langsung aja aku masukin sayurnya tadi. Untuk sayurnya aku ada pakai kentang sama wortel. Sebenarnya kentangnya itu cuma 1 aja sisa dari aku buat perkedel. Terus untuk seasoningnya aku cuma pakai ladaku, masakku sama garam aja ya teman-teman. Untuk kaldu jamurnya udah habis jadi nggak aku pakai. Biasanya aku tuh selalu suka naruh kaldu jamur di setiap masakan aku, karena kalau misalkan pakai kaldu jamur kayak yang lebih terasa lemak aja gitu ya teman-teman.
Tadi aku juga lanjutin goreng kentang buat perkedelnya. Aku cuman goreng aja ya teman-teman, gak aku kukus atau direbus. Setelah itu lanjut lagi aku mau gorengin bawang merah. Ini tuh yang mau ditaruh di sop ya teman-teman, karena bawang goreng yang jadi udah habis, makanya aku buatin sendiri aja. Ini tuh sedikit aja ya teman-teman, untuk sop aja sih, secukupnya aja. Nah ini tuh udah mateng, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut lagi, sekarang aku mau tumis dulu untuk bumbu sopnya. Untuk bumbu sopnya nggak langsung aku taruh di kuahnya ya teman-teman. Aku tumis aja dulu sedikit biar agak lumayan mateng dan harum gitu. Udah gitu dituangin deh ke sopnya. Nah untuk sopnya udah agak lumayan mateng ya teman-teman. Tadi juga udah aku tambahin bunga kolnya. Setelah dicek ini tuh udah mateng semuanya, terus aku tambahkan bawang goreng, udah deh selesai. Tapi habis ini aku juga taruh daun seledri ya teman-teman, cuman gak kerikot. Nah untuk sopnya udah mateng, lanjut lagi untuk gorengin perkedelnya. Untuk perkedelnya sendiri aku cuma tambahin 1 telur, itu pun aku cuma tambahin kuning telurnya aja. Untuk putihnya ini aku balurin pas digoreng gini ya teman-teman. Nah resep kayak gini aku lihat di YouTube kemarin, di vlognya Tasya ADS ya teman-teman. Ternyata enak dan rasanya emang beda kalau misalkan kita campurin 1 butir telur seluruhnya gitu ya teman-teman. Tapi ini menurut aku ya, karena kan persepsi dan rasa mulut orang itu berbeda-beda. Oke kita lanjut aja untuk goreng-gorengnya, dibolak-balik. Udah deh ini tuh udah mateng, terus diangkat. Ini tuh ada sekali lagi penggorengannya. Oh ya teman-teman, sebenarnya aku tuh ini kali yang kedua buatin perkedelnya ya teman-teman. Percobaan yang pertama kemarin itu gagal, dan alhamdulillah kali ini tuh bener-bener berhasil. Dan alhamdulillah ini dia hasil menu masakan aku hari ini. Ada sop ayam dan ada perkedel. Oke deh, udah tenang banget kalau misalkan udah masak seperti ini ya teman-teman. Nah kalau misalkan udah masak kayak gini, jangan lupa untuk dibersihin dapurnya ya teman-teman. Inilah realita di balik video yang sebenarnya teman-teman. Di meja sebelah sebenarnya itu berantakan banget, cuman gak aku record tadi ya, aku cuman fokusin ke kompor aja. Setelah masak baru deh aku bersih-bersihin semuanya. Ini tuh ada bekas-bekas aku kupasin kentang tadi sama wortel. Ada piring-piring juga yang aku pakein buat taruh sayur tadi. Jadi aku bersihin aja semuanya. Setelah ini aku mau lanjut lagi ngelap-ngelap. Ini tuh juga sekalian mau aku pindahin untuk gelas yang jarang aku pakai ya teman-teman. Gelas ini sih biasanya aku pakai pas lagi ada tamu aja. Kalau misalkan udah nggak ada tamunya, udah selesai dicuciin, aku taruh ulang lagi di kotak dan simpan di bawah meja ini ya teman-teman. Karena aku tuh kan nggak punya kitchen set ya, jadi barangnya itu harus bener-bener difungsikan, atau maksudnya tuh tempatnya itu ya teman-teman harus bener-bener difungsikan biar kelihatannya tuh nggak terlalu banyak barang. Udah aku taruh semuanya di bawah meja ini, sama di lemari masih juga ya kelihatan berantakan. Ya udahlah ya, nggak apa-apa, dinikmati aja. Untuk kompornya sendiri atau magicomnya, blender, semuanya itu setiap hari dilap ya teman-teman. Karena kalau misalkan nggak dilap itu bakal kelihatan berdebu banget, khususnya untuk blender, tempat taruh beras sama magicom. Karena kan ini di ruang terbuka ya, jadi gampang kotor atau gampang berdebu gitu. Oke, lanjut lagi kegiatan aku di sore harinya. Kelihatan kan dari jamnya, ini tuh sekitaran jam 4 gitu ya teman-teman. Aku udah selesai mandiin Uzair. Sekarang tinggal pakein baju aja. Tadi aku minta tolong ke Uzair buat hidupin kipas angin karena lagi panas banget hari ini. Tadi udah aku bilang ya teman-teman, pagi-pagi udah panas banget. Alhamdulillah sih menurut aku, karena pakaian-pakaian aku atau cucian aku cepat kering. Nah, ini tuh Uzair udah aku sisirin, pakein bedak, terus pakein juga untuk minyak wanginya. Kegiatan di sore hari seperti ini aja ya teman-teman. Paling mandiin Uzair, angkat jemuran, mandi, ya kayak gitu-gitu aja lah ya teman-teman. Kalau misalkan di sore hari itu ya lebih santai ya. Mungkin juga semua para ibu sama gitu ya teman-teman. Nah, setelah aku mandiin Uzair, lanjut lagi mau ngangkat jemurannya. Alhamdulillah ini tuh jam 4-nya tuh udah kering gitu loh teman-teman.
Sebenarnya kalau misalkan aku pakai pengering itu sebentar aja udah kering ya kalau misalkan terik. Tapi mesin cuci aku tuh pengeringnya tuh lagi rusak teman-teman, cuman bisa dicuciin aja. Makanya dari tadi jam 8 sampai jam 4 sore alhamdulillah semuanya emang kering ya teman-teman. Nah ini tuh Uzair sengaja drama dikit ya teman-teman. Dia tuh sengaja berdiriin di tengah-tengah jalan terus teriakin tolong aku gitu. Terus aku bilang emang kenapa sih minta tolong, emang ada apa? Tadi dia tuh kesel ya karena kakak-kakak yang lewat ngabain dia, gak ngajak main-main. Biasanya dia tuh suka cari perhatian gitu loh teman-teman. Ini tuh udah selesai semuanya, aku juga udah siap mandi, siap sholat asar tadi. Suami aku juga udah selesai pekerjaannya, lanjut lagi nih mau nongkrong-nongkrong sebentar di sawah ya teman-teman. Aku tuh kalau misalkan udah bosen gak mesti harus ke cafe atau nge-mall gitu ya teman-teman. Cukup kayak gini-gini aja tuh udah refreshing banget sih untuk ngilangin penat atau capek seharian. Oh iya, tetap semangat ya dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga. Insya Allah kita akan dibayar langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gaji pahala. Oke teman-teman, mungkin untuk kegiatan aku hari ini cukup segini aja yang bisa di-sharing. Semoga kalian suka dan semoga ada hal baik yang bisa diambil. Dan jangan lupa buang hal-hal yang buruk. Oke, see you in the next video. Bye.